Halo Sobat Interested, balik lagi di channel YouTube Interested. Nah, Sobat Interested, ada yang minat untuk melanjutkan studi ke Australia? Kalau ada, jangan sampai melewatkan video yang satu ini, karena kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kota-kota di Australia. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel Interested dan add Instagram Interested di interest.education. Oh, kita panggilin aja narasumber kita kali ini, yaitu Mas Iwan. Halo Mas Iwan. Hai. Silakan Mas, langsung dijelaskan topik hari ini. Oke, thank you Aski. Hai Sobat Interested, ketemu lagi dengan saya Iwan dari channel Interested. Kali ini Sobat, kita mau bahas nih mengenai kota-kota di Australia yang menjadi tujuan untuk studi kamu. Why Australia? Karena di sana merupakan negara yang terdekat dengan Indonesia, di mana di sana menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa hari-hari. Kalau kita compare ya, jauhnya dengan UK dan USA dengan menempuh perjalanan berbelas-belas jam atau bahkan berpuluh-puluh jam. Sedangkan ke Australia kalian cuma menempuh perjalanan kurang lebih 7 sampai 8 jam. Di sana juga di Australia ini banyak loh pilihan university negerinya dan jurusan yang beraneka ragam yang bisa menjadi pilihan kamu. Jadi kamu bisa sesuaikan nih dengan karir apa sih yang mau kamu ambil ke depannya. Jadi biar match dengan jurusan yang kamu ambil saat ini. Dan tuition fee-nya atau biaya studinya juga ada yang murah sampai dengan yang mahal juga ada. Jadi memang tergantung fasilitas apa yang di-provide oleh tiap-tiap universitas di sana. So, nggak panjang lebar, kita mulai aja dari kota yang pertama. Next. Oke, kita lihat di sini ada map Australia ya. Jadi kalian bisa lihat ada 8 state. Itu seperti Western Australia, Northern Territory, Queensland, lalu ada South Australia, New South Wales, dan di bawah ada Victoria dan Capital Territory, dan yang paling bawah pulau sendiri itu Tasmania. Next. Kota pertama. Kota pertama Capital Territory. Apa aja sih kota yang ada di sana? Kotanya nggak banyak, sobat, cuma ada satu. Nah, kita sebut namanya Canberra. Nah, kalau kamu nih studi di sini dijamin pasti aman. Why? Karena memang kota Canberra merupakan ibu kota negara Australia, ya. Dan di sana pasti kamu akan studi dengan aman. Dan di sana ada pilihan beberapa universitinya. Contoh, ada Australia National University. Nah, Australia National University ini masuk top 25 in the world loh, sobat. Jadi kalian bisa jadikan ini sebagai alternatif. Dan ANU yang biasa kita sebut ANU ini merupakan member of Group of Eight. Lalu ada lagi universitasnya kita singkat namanya UC atau University of Canberra. Lalu ada lagi nih, misal kalian mau cari yang vokasional, bisa juga kalian pilih CIT, Canberra Institute of Technology. Oke, kita lanjut ke kota yang kedua. Sydney. Sydney berada di negara bagian yang disebut New South Wales. Sydney merupakan kota tertua di Australia, sobat. Dan kota ini menjadi salah satu favorit destinasinya international student. Jadi banyak yang bilang, ini cerita dari student ya, sobat. Jadi banyak yang bilang bahwa Sydney ini merupakan Las Vegasnya Australia. Nah, jadi buat kamu yang niat studi di sini harus benar-benar kuat iman nih. Jadi harus fokus tadi. Jadi jangan banyak mainnya terus. Terus Sydney juga terkenal dengan living cost-nya yang tinggi.
Tapi info dari beberapa student, sebenarnya living cost ini kan tergantung dari lifestyle-nya kalian. Jadi selama lifestyle kalian nggak aneh-aneh, ya harusnya bisa ditekan ya untuk living cost-nya. Terus untuk kota-kota lainnya yang ada di New South Wales ini tidak hanya Sydney, sobat. Jadi kalian bisa alternatifnya seperti mau study di Wollongong. Itu ada kota lain juga, Newcastle, Wagga-Wagga, dan lain-lain. Nah, institusinya di sini tuh ada dua institusi yang tergabung dalam Group of Eight. Nah, universitinya adalah satu UNSW atau University of New South Wales, dan yang kedua adalah University of Sydney atau biasa disingkat dengan USyd. Ranking dari dua university ini masuk top 100 loh, sobat. Jadi kalian bisa cek-cek nih untuk rankingnya, bisa di Times Higher Education atau QS World. Nah, untuk pilihan university lainnya juga banyak di kota-kotanya seperti yang saya sebutkan. Ada University of Wollongong, ada University of Newcastle, lalu ada juga Macquarie University. Lalu ada lagi Australia Catholic University, dan ada juga UTS, University of Technology Sydney, yang dekat dengan Chinatown-nya di Sydney. Ada juga Charles Sturt University yang saya bilang tadi di Wagga-Wagga. Jadi living cost-nya bisa jauh lebih murah. Semakin kalian ke suburb, tidak hidup di kota besar, biaya hidup bisa ditekan. Ada juga kalau kalian mau cari, oke, saya mau cari jurusan yang vokasional nih, yang singkat-singkat, studinya cuma 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Kalian bisa tuh ke TAFE NSW. Nah, TAFE NSW ini adalah milik government, jadi kalian bisa cari nanti college-college yang tergabung dalam TAFE NSW tersebut. Oke, kita lanjut kota berikutnya. Next slide, please. Kota ketiga, Melbourne. Pastinya international student sudah tidak asing lagi nih dengan kota Melbourne. Karena sampai dengan saat ini, Melbourne masih menjadi tujuan favorit untuk studi selain dari kota Sydney. Nah, Melbourne ini ada di negara bagian Victoria. Nah, selain Melbourne, itu banyak juga, sobat, untuk kota-kota lainnya seperti Geelong, lalu ada Warrnambool, Ballarat, Bendigo, dan lain-lain. Nah, di sini ada dua university yang tergabung dalam Group of Eight, seperti University of Melbourne dan Monash University. Ranking kedua university ini juga masuk top 100 in the world loh, sobat. Jadi buat kamu-kamu yang mau study di sekolah yang prestisnya bagus, bisa pilih kedua university ini. Tapi jangan khawatir, selain university ini, kedua universitas ini, ada pilihan universitas-universitas lainnya. Misalkan seperti contoh, ada RMIT, lalu ada Swinburne University, University Lathrop atau Lathrop University, Deakin University, atau banyak juga college-college lainnya yang vocational seperti Kangan Institute dan lain-lain. Nah, perlu dinotis juga bahwa transportasi di Melbourne ini termasuk yang well organized, sobat. Jadi kalian bisa banyak pilihannya, ada tram, ada train, ada bus. Oke, next city. Next slide, please. Brisbane. Brisbane ada di negara bagian Queensland dan merupakan Queensland ini merupakan negara bagian terbesar kedua setelah Western Australia dengan luas sekitar 1,8 juta kilometer. Brisbane sebagai ibu kota Queensland, dan di sana juga banyak kota-kota lainnya seperti Cairns, Gold Coast, Sunshine Coast, lalu ada Toowoomba, ada Townsville, dan institusi di sana juga banyak pilihannya.
Dan untuk member Group of Eight-nya di sana ada University of Queensland. Ini pun juga masuk top 50 loh, sobat. Jadi bisa buat destinasi studinya kamu. Untuk university lainnya, kalian bisa pilih. Ada Griffith University, ada James Cook University, ada Queen University of Technology, ada USQ, ada CQU, ada TAFE Queensland. Bahkan ada kampus-kampus yang aslinya di kota lain juga buka di sini. Contoh seperti Australia Catholic University, cabang Brisbane kampus. Oke, lanjut kita ke kota kelima, Adelaide. Adelaide berada di kota bagian yang disebut South Australia. Dan kota-kota lainnya selain Adelaide juga ada beberapa. Dulu kota ini dibilang sepi, sobat. Jadi tidak banyak student internasional yang tertarik untuk studi di sini. Tapi seiring bertambahnya waktu, Adelaide mulai berbenah nih. Jadi mulai banyak tuh student apartemen, terus pembangunan lainnya seperti transportasi yang free mengelilingi kota Adelaide. Dan living cost Adelaide yang affordable sekarang menjadi salah satu poin kenapa student memutuskan untuk studi di sana. Institusi di sana juga banyak yang menjadi pilihan. Di sana ada satu group of eight yang disebut University of Adelaide. Keunggulannya, University of Adelaide ini memiliki banyak research center loh, sobat. Jadi buat kamu yang hobi untuk meneliti segala macam, bisa nih menjadi kota destinasi untuk belajar di sana. Terus ada lagi kampus yang lainnya, ada UniSA, University of South Australia, lalu ada Flinders University, dan untuk yang university swastanya ada Carnegie Mellon University. Dan perlu dinotis ya guys, Carnegie Mellon University ini unitop loh di USA, dan dia buka kampus di Adelaide. Nah, untuk yang vocational pun kalian bisa pilih, ada TAFE Adelaide. Di sana juga running banyak program seperti kulineri dan yang short course lainnya. Oke, next city, Perth. Perth berada di negara bagian yang disebut Western Australia. Nah, Western Australia merupakan kota terbesar pertama di Australia. Nah, di sini kota Perth menjadi tujuan favorit dari student-student Indonesia yang berada di Bali. Why? Karena dengan ke Perth, transportasi yang dibutuhkan itu bisa kurang dari 7 jam. Nah, selain itu, selain Perth, ini ada kota-kota lainnya yang bisa menjadi tujuan studi. Contoh Albany, ya, kota Albany, lalu ada Fremantle, ada Bunbury, lalu ada Kalgoorlie, dan lain-lain. Nah, institusi yang bisa menjadi destinasi studi kamu itu juga banyak, ya. Jadi ada satu group of eight juga di sini, disebutnya University of Western Australia. Nah, selain Group of Eight ini, ada juga university lain, seperti Curtin University, lalu ada Edith Cowan University, ada juga Murdoch University, dan tidak lupa juga untuk kalian yang cari vocational program, bisa nih cari-cari major-majornya di TAFE Western Australia. Di sini juga banyak jurusan-jurusan yang programnya singkat. Jadi budget kalian bisa disesuaikan. Mau yang mahal ada, yang komplit fasilitasnya juga ada, mau yang murah dan waktunya lebih singkat itu juga ada. Oke, next city, Hobart. Hobart berada di
negara bagian yang disebut Tasmania. Di sini suasananya sangat tenang dan pastinya tidak banyak student dari Indonesia. Jadi kalian bisa lebih memantapkan kemampuan berbahasa Inggris kalian dengan bersosialisasi dengan warga sekitar. Nah, di sini alamnya indah banget. Jadi yang suka study sambil menikmati alam, ini cocok banget nih study di sini. Hobart memiliki luas sekitar 22.357 km persegi dan populasinya cuma 500.000 jiwa, sobat. Jadi udah kebayang tuh kalau di sana suasananya tenang. Di sini juga banyak kota lainnya selain Hobart seperti Launceston. Nah, universitinya di sini yang available itu adalah University of Tasmania. Di sini banyak jurusan-jurusan yang bisa kamu pilih. Oke, lanjut Last City. Next. Sepertinya ada yang terlewat ya. Darwin. Oke, mungkin ada yang terlewat, tapi nggak masalah, saya jelaskan ulang. Buat kamu yang suka berpetualang, kota Darwin bisa menjadi salah satu tujuan untuk studi di sana. Nggak banyak kota di Darwin, dan pilihan universitinya pun tidak banyak. Di sana institusinya adalah CDU atau yang dikenal dengan Charles Darwin University. Oke, itu aja ulasan dari kami mengenai 8 kota yang ada di Australia. Nah, untuk kalian-kalian yang tertarik untuk studi di sana dan masih bingung mau ambil program apa, itu bisa nih konsultasi ke kami di email kontak@interestedu.com atau bisa WA dulu di 0821 1951 5452 atau mau lihat website kami itu juga boleh, bisa cek di www.interestedu.com. IG kami di interest.education. Dan alamat kami ada di Kebayoran Arkat 2 Blok B17. Jadi yang merasa dekat dengan kantor, feel free untuk datang dan ngobrol-ngobrol dengan kita. Oke, demikian informasinya. Aski, kembali ke Aski. Oke, makasih banyak Mas Iwan. Emang teman-teman tadi seru banget ya. Tapi mungkin emang ada kesalahan di slide terakhir. Ini salah namanya. Jadi ini adalah Darwin tapi fotonya benar. Jadi jadi namanya ini Darwin ya. Untuk mau dikoreksi aja. Makasih banget ilmunya Mas Iwan, sangat bermanfaat dan semoga buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi di Australia, video ini bisa membantu teman-teman dan bermanfaat bagi kita. Kita akan balik lagi di lain kesempatan dengan topik yang tidak kalah menariknya, dan jangan lupa like and subscribe channel kita dan Instagram di interest.education. See you next time and keep interested. Thank you Mas Iwan. Thank you, salam interested. Bye.